AI telah membawa efisiensi, inovasi, dan perubahan besar dalam berbagai sektor ekonomi pada tahun 2024 ini. Namun, dampak ini juga disertai tantangan seperti penggantian pekerjaan, kebutuhan akan keterampilan baru, dan isu-isu etis yang memerlukan perhatian dan regulasi yang tepat. Berikut adalah perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah menggunakan robot AI untuk menggantikan pekerjaan manusia. Pullman Bandung. Kehadiran Mano the Robot sebagai lobby ambassador menjadikan Pullman Bandung Grand Central sebagai hotel pertama yang menggunakan robot canggih untuk membantu layanan pelanggan. Mano the Robot sendiri memiliki fungsi untuk berinteraksi dengan pengunjung karena kemampuan Mano dalam mengenali suara dan wajah pengunjung. Sahid Jaya International. Hotel Sahid Jaya kini merilis teknologi automated robot food server. Teknologi automated robot food server ini merupakan teknologi yang digunakan oleh Sahid Jaya untuk mengantarkan makanan dan juga untuk mendisinfeksi ruangan. Oten Coffee. Kehadiran robot barista otomatik ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi pengunjung berupa kopi nikmat dengan protokol kesehatan yang baik karena mendukung minim kontak. Uniknya lagi, tidak hanya membuat kopi, robot ini juga bisa bercerita tentang kopi Indonesia yang pernah dibuatnya. Otenmatic ini telah melakukan banyak eksperimen hingga menjadi robot yang begitu piawai membuat kopi layaknya seorang barista biasa. Bandara Soekarno-Hatta. Robot pertama yang ditempatkan Angkasa Pura II sebagai penanggung jawab Bandara Soekarno-Hatta adalah Robotic Scrubber Dryer. Robot yang ditempatkan di Terminal 3 merupakan robot yang tugasnya membersihkan lantai dengan cepat. Dilengkapi dengan teknologi sonar, laser, dan sensor, robot dapat bekerja tanpa membentur benda di sekitarnya. Tentu kalian bisa menilai sendiri selain robot-robot tersebut mempunyai daya tarik dan memudahkan pekerjaan manusia. Robot-robot tersebut juga menjadi pesaing yang berat bagi manusia. Mari beranjak ke teknologi AI. Tidak bisa dipungkiri, karena teknologi terus berkembang, sehingga sebagian kehidupan manusia dibantu oleh teknologi yang canggih pada saat ini. Bahkan bisa dikatakan manusia mulai bergantung pada keberadaan teknologi. Di Indonesia, beberapa perusahaan telah mengadopsi teknologi AI dan merasakan dampaknya dalam berbagai sektor. Dampak tersebut bisa bersifat positif bagi banyak perusahaan besar, tergantung pada konteks dan implementasi AI. Namun apa dampak negatifnya? Mungkin manusia akan segera tergeserkan oleh robot-robot AI yang lebih tahan banting karena tidak sakit, tidak cepat lelah, dan tidak menuntut tunjangan seperti hari raya. Akhir-akhir ini beberapa perusahaan rintisan berbasis digital melakukan PHK, seperti Shopee, Goto, Ruangguru, Zenius, JD.id, dan Tanihub. Alasan perusahaan melakukan PHK tak lain adanya ketidakpastian pasar global. Namun kontribusi AI terhadap perekonomian dunia mencapai US $366 miliar. Kemudian, sebanyak 50% responden dalam riset Forbes mengaku telah menggunakan AI untuk layanan customer service, keamanan cyber, hingga penanganan penipuan. Diketahui, Elon Musk resmi meluncurkan Starlink di Indonesia sejak 19 Mei 2024 lalu. Pengeluaran Starlink untuk bisa beroperasi di Indonesia ternyata jauh lebih kecil dibandingkan dengan para pemain lokal. Starlink hanya dibebankan biaya regulatori charges senilai maksimal Rp2 miliar per tahun untuk satu unit satelit. Ini berdasarkan BIP izin stasiun radio atau ISR satelit yang didapatkan Starlink. Sedangkan untuk mendapatkan BIP izin pita frekuensi radio atau APR, para perusahaan operator seluler harus menanggung biaya Rp21,1 triliun pada 2023 untuk negara. Melalui Starlink, pemiliknya Elon Musk diketahui hanya berinvestasi Rp30 miliar saja di Indonesia. Jumlah itu jauh lebih kecil dibanding raksasa teknologi yang berinvestasi di Indonesia seperti Apple dan Microsoft. Artinya, jika perusahaan operator seluler banyak menjual Starlink, mereka tidak perlu mengeluarkan banyak investasi dari penggelaran jaringan fiber optik, membangun menara telekomunikasi, hingga membuat pabrik perangkat telekomunikasi. Dan hal itu tentu berimbas pada para pekerja lapangan. Selain itu, jumlah mesin ATM milik perbankan di Indonesia kian berkurang.
Ini tercermin dari laporan surveillance perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mencatat jaringan kantor bank umum konvensional atau BUK di seluruh Indonesia tersisa 115.539 per triwulan 4 2023, berkurang 4.676 unit. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh terminal perbankan elektronik ATM CDM CRM sebanyak 91.412 unit. Jumlah itu menyusut 1.417 unit dari setahun sebelumnya 92.829 unit. Penyebab dari fenomena ini dapat dilihat dari beragam sudut pandang. Di antaranya, kenyataan bahwa transaksi telah bergeser ke layanan digital seperti M-Banking atau dompet digital, OVO, QRIS, GoPay, yang mudah digunakan dan mudah diakses dari beragam tempat pilihan nasabah, juga biaya investasi dan perawatan mesin ATM yang relatif tinggi. Tentu saja hal ini juga berdampak pada para pekerja lapangan dan orang-orang menengah ke bawah. Contoh kecilnya adalah para operator yang membersihkan mesin-mesin ATM sudah tidak lagi diperlukan. Para pedagang yang berjualan di depan mesin ATM sepi pembeli, dan para tukang parkir sudah tidak bisa menghasilkan uang dari sana. Ada risiko kesenjangan keterampilan antara pekerja yang memiliki keterampilan teknologi yang tinggi, dan mereka yang tidak. Pekerja yang tidak mampu beradaptasi dengan teknologi baru mungkin kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kerjaan yang tetap ada mungkin mengalami perubahan signifikan dalam peran dan tanggung jawab, memerlukan adaptasi dan pelatihan ulang. Kerja mungkin merasa tertekan oleh kebutuhan untuk terus belajar keterampilan baru. Peralihan ke AI membawa tantangan dan peluang. Dengan pendekatan yang tepat, dampak negatif dapat diminimalisir dan peluang baru dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Semua tergantung pada diri kamu dan tangan Tuhan jika kamu beragama. Sekian dari seputar info, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini jika kamu setuju, dan bye.